YouTube itu sekitar tahun 2018 selalu banyak yang bertanya kira-kira mungkin nggak ya kalau misalnya tidak punya pengalaman di bidang sablon, tidak pernah bekerja di tempat sablon, atau bahkan belum bisa desain, itu kira-kira bisa nggak membuka usaha sablon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bikin video lagi untuk menjawab banyak sekali pertanyaan. Jadi kita pertama bikin YouTube itu sekitar tahun 2018. Selalu banyak yang bertanya kira-kira mungkin nggak ya kalau misalnya tidak punya pengalaman di bidang sablon, tidak pernah bekerja di tempat sablon, atau bahkan belum bisa desain, itu kira-kira bisa nggak membuka usaha sablon. Ya menurut pengalaman pribadi saya juga nggak pernah kerja di tempat sablon. Saya cuma belajar 3 hari di salah satu pelatihan sablon di Yogyakarta, dan saya setelah itu buka usaha sablon. Jadi intinya kalian bisa. Nah di sini yang ingin saya sampaikan di video ini adalah kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kalian bisa, ibaratnya bisa sablon ya. Tapi dalam tanda kutip ya butuh waktu yang lebih lama untuk mahir. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah kalian harus bisa bikin film sablon, atau bahasa lainnya adalah abdruk screen. Untuk abdruk screen itu perkiraan waktunya antara 2 minggu sampai 3 minggu. Ini termasuk salah satu hal yang sangat penting. Jadi sebelum kalian bisa nyablon kaos, kalian harus bisa bikin abdruknya dulu, karena itu proses awalnya, dan hasilnya harus bagus. Karena kalau hasilnya nggak bagus, ketika disablonkan di bahan kain, di kaosnya, itu hasilnya juga nggak bagus. Jadi perkiraan waktunya antara 2 minggu sampai 3 minggu. Dan saran buat kalian yang mungkin sekarang baru mau buka, itu saya sarankan untuk menggunakan obat abdruk yang mudah. Contohnya seperti Brandmol dan Selosol. Itu lebih mudah diaplikasikan, dan juga untuk penyinarannya itu tidak harus terlalu akurat. Maksudnya begini, misalnya kalian kasih waktu menggunakan lampu ya 5 menit bisa, 7 menit bisa, bahkan misalnya kelamaan sedikit nyampe 10 menit, hasilnya masih cukup mudah untuk dihapus. Nah jadi usahakan 2-3 minggu kalian sudah bisa. Dan obat abdruk yang digunakan adalah, rekomendasi saya adalah Photosol bisa, Brandmol bisa, Selosol juga bisa. Lalu kemudian cara menghapus abdruk ya. Jadi kalian kalau sudah bisa bikin film, kalian harus bisa bikin abdruk screen-nya. Di sini abdruk screen kalian harus bisa hapus dengan sangat bersih. Jadi kalau kalian nggak bisa hapus dengan bersih, itu nanti masih menyisakan bekas-bekas. Jadi ketika disablon pun hasilnya juga kurang sempurna. Nah, buat teman-teman yang belum bisa cek di video saya yang lain. Itu sudah saya ajarkan banyak video tentang bagaimana abdruk screen dan juga bagaimana cara menghapusnya. Nah, untuk menghapus itu teman-teman bisa belajar lebih cepat ya. Bisa 1-2 minggu asalkan kalian lakukan secara terus-menerus. Cuman di sini kalian harus melakukan penyesuaian, karena ketika belajar menghapus abdruk screen itu kalian akan harus terbiasa dengan bau M3 yang sangat menyengat, atau bau Baiklin ketika proses penghapusan. Nah, di sini yaitu cuman masalah waktu aja. Jadi untuk kalian bisa itu mungkin ya 1 minggu, 2 minggu itu biasanya sudah bisa. Cuman untuk mahir ya jelas butuh waktu yang lebih lama. Lalu yang ketiga adalah, ini sudah saya catat ya biar nggak lupa ya. Ini adalah bagaimana cara untuk menyablon. Nah, untuk belajar sablon, cara ngesutnya ya, itu kalian bisa coba dari 1 warna dulu. 1 warna, 2 warna itu bisa kalian coba menggunakan kain katun. Jadi nggak perlu langsung di media kaos, karena nanti costnya terlalu tinggi. Kan bisa coba pakai kain katun dulu. Untuk alat sablonnya bisa menggunakan frame presisi yang harganya murah. Nanti tinggal yang untuk tripleknya itu bisa kalian perbanyak sendiri. Jadi begitu. Untuk belajar sablon, belajar ngesut itu biasanya lebih cepat daripada kalian belajar abdruk screen. Biasanya 1 minggu atau 10 hari kalau kalian belajar terus itu bisa. Cuman
Yang menjadi kendala adalah kalau misalnya kalian menggunakan basis rubber itu biasanya mudah kering. Jadi karena baru belajar ya, jadi kayak baru dicoba sekali dua kali sudah mampet kayak gitu. Nah, itu nanti solusinya cuman bagaimana caranya kalian timing waktunya antara pas kalian sablon, kalian keringkan itu bisa pas gitu. Jadi tidak terlalu lama, kemudian juga rubber yang kalian gunakan itu tidak terlalu pekat, tidak terlalu encer, karena kalau terlalu encer nanti juga jadinya blobber ya. Blobber itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya bisa melebar gitu ya. Nah, kemudian belajar sablon ini juga kalian harus sabar ya, mungkin tadi waktunya lebih cepat antara seminggu 2 minggu itu sudah bisa, tapi untuk ahli atau mahir ya butuh waktu yang lebih lama lagi. Yang terakhir adalah mencampur warna. Untuk mencampur warna itu bisa diakali. Jadi kalau misalnya kalian baru belajar untuk warna oranye, daripada nyampur kalian bisa beli pigmen atau bibit warna yang khusus warna oranye. Warna hijau juga gitu, warna hijau stabilo itu juga kalian bisa beli yang langsung jadi. Tapi kalau kalian mau belajar, kita juga sudah bikinkan videonya bagaimana cara bikin warna hijau stabilo. Warna coklat itu juga salah satu warna yang sulit sekali untuk dibuat bagi pemula ya. Nah, di sini pengalaman saya ngajarin teman-teman untuk belajar sablon, salah satu yang paling sulit adalah justru mencampur warna. Mencampur warna ini mungkin butuh waktu yang sangat lama, bisa nyampe 1 bulan, kecuali warna-warna primer seperti merah, kuning, kemudian biru, hitam, itu mudah. Tapi untuk warna-warna yang spesifik misalnya ungu muda, krem, kemudian hijau stabilo, kemudian orange stabilo, warna apa itu namanya, kuning kunyit, kuning emas, nah itu butuh waktu yang lebih lama. Jadi untuk belajar mencampur warna itu lebih lama waktunya daripada yang lain. Jadi buat teman-teman yang pengen buka usaha sablon, belum punya pengalaman, bisa, tapi ya butuh waktu yang lama ya. Jadi kalau untuk hanya bisa saja itu butuh waktu sekitar, total dari 4 hal tadi ya, mungkin ya sekitar 3 minggu nyampe 1 bulan. Tapi untuk kalian mahir itu ya butuh waktu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Ya mungkin sekian video yang bisa saya buat. Kalau masih ada yang belum jelas, tolong komen ya, nanti insya Allah saya jawab. Semoga video kali ini bisa memberikan jawaban kepada teman-teman yang sejak lama mungkin sering inbox atau WA saya, sering tanya kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar sablon. Ya mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.